Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, kita review terlebih dahulu materinya. Jadi di contoh yang kemarin, ada sebuah produk dengan kode 100, kemudian dia memiliki struktur produk dengan level ke-0-nya, itu adalah tadi part dia itu part 100 membutuhkan 2 unit part 110. Kemudian pada level kedua, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, satu part 121 itu membutuhkan 6 part 100, atau dengan kata lain akan membutuhkan 3 unit part 110. Dan selanjutnya untuk part 122 membutuhkan 5 unit, ya. Dibutuhkan satu part 122, kebalik saya ngomongnya. Satu part 110 membutuhkan 5 unit part 122. Kemudian dari data-data yang kemarin sudah kita lihat terkait dengan setup time dan runtime, kita sudah menghitung WSO. Masih ingat, Rek? WSO gunakan untuk menghitung bill of labor berdasarkan ini proses sheet yang sudah diketahui part 100 sampai part 122 itu urutan proses produksinya. Kita bisa menghitung WSO dengan cara seperti yang kemarin. Pada tiap part kita hitungan rumus setup time dibagi lot size ditambah dengan runtime-nya. Sehingga penjelasannya seperti yang sudah diterangkan kemarin, bahwa kita bikin matriks seperti ini, kita tuliskan kolom pertama part, kemudian OPN ini adalah operasi ke soal jika sudah diketahui, namun khusus untuk part 100 itu kita peroleh dari mengaverage JIP, karena untuk part 100 menggunakan teknik lot size, lot for lot. Sehingga seperti yang kemarin saya nyampaikan, kolom proses ini sama saja dengan kolom WSO kemarin. 2,65 ini kita peroleh dari 30/200 ditambah dengan 2,5. Dan seterusnya, kemudian jumlahkan WSO pada work center yang sama, sehingga kita dapatkan rekapitulasinya seperti di slide ke-35. Jadi WSO dari WJ yang sama kita jumlahkan. Sehingga dari sini kita dapat bill of labor untuk work center 1 untuk membuat satu part 100 kemarin adalah 10,46. Kemudian work center kedua untuk membuat part 100 itu 10,626 dan seterusnya. Sehingga dari sini kita tinggal mengalihkan dengan MPS-nya. Nah, di sini datanya adalah menggunakan MPS 7 periode. Nah, namun pada waktu kita kemarin membahas mengenai MRP, kemarin kalau nggak salah kuliah kita kan berakhir dengan membuktikan MRP-nya. Nah, untuk MRP ini ada beberapa tambahan di angka di beberapa baris plan order release. Nah, setelah saya cek dengan sumber aslinya, dengan buku asli yang juga diacu oleh ITB ini, maka sebenarnya untuk awalnya rencana produksi kita sebenarnya diketahui dalam 8 minggu. Jadi slide ke-33 yang berisi JIP, mungkin kalau di tempat kalian kemarin ini tertulisnya adalah JIP selama 8 minggu ke depan. Ya,
selama 8 minggu ke depan. Nah, ini saya tambahkan, jadi sebenarnya JIP-nya ada 12 minggu ke depan, alias kita sebenarnya punya 3 bulan. Asumsikan aja 1 bulan kita punya 4 minggu. Jadi ini yang saya tambahkan, ini yang tidak ada kemarin. Minggu ke-9, 10, minggu 11, dan minggu ke-12, ini saya coba cekkan dari buku Fogarty-nya. Sehingga sebelum saya masuk ke CRP, saya akan tetap menunjukkan kembali MRP yang kemarin kita hitung pakai Excel, dan nanti Excel itulah yang akan kita gunakan dasar untuk termasuk di dalamnya menghitung matriks setup dan seterusnya. Nanti di akhir kuliah akan saya saya share di Google Classroom sehingga kalian mungkin bisa download. Nah, jadi perlu sebagai catatan saja, memang untuk membuat RCCP, ini memang kita hanya menggunakan MPS dari 7 periode saja. Artinya periode ke-8 sampai periode ke-12 tidak dihitung kebetulan di sini. Tapi kalau misalkan mau dihitung ya tinggal nambahkan saja ini minggu ke-8 tadi MPS-nya kalau nggak salah 205. 12, sehingga berarti RCCP-nya nanti juga sampai periode ke-12. Masih ingat kan kemarin 2604 ini diperoleh dari mana, Rek? Halo? Masih ingat, Rek? Catatannya kemarin? Sudah dioret-oret atau belum ini? Halo? Iya, Rek, 200 dari mana, Rek? 2000 sempat ini. Halo? Halo, Rek? Halo? Anu, Pak? Internetnya, Pak? Halo, Rek? Halo, Bu. Halo, Bu. Iya, Rek. Oh, Iya, bisa Bu. dengar, Halo. Rek? Nah, Maaf, Bu. Putus-putus. Putus-putus, Bu. Rek. Iya. putus. Giomi. Sudah, Pak. Ayo, Pak. Nggak bisa ini, Pak. Halo, Rek. Halo, Bu. Iya, suaranya, Pak, Rek. Iya. Iya, Bu. Iya, sorry, Rek. Listrik di tempatku mati. Jadi masih ngisi pulsa ini, bentar lagi. Kalian absen dulu aja dulu. Ini kebetulan sudah bisa. Mungkin sebentar lagi koneksinya kalau sudah pakai WiFi lebih bagus. Soalnya ini memang tethering soalnya. Sambil nunggu mungkin absen terlebih dahulu. Nah, ini kayaknya sinyalnya udah lumayan bagus ya. Halo? Halo. Iya, Rek. Iya. Iya, Iya, suaranya lumayan, Bu. iya, sudah lumayan. Sudah Rek, jelas. iya, iya, udah jelas ya. Ya, maaf. Masih ada problem teknis ini. Nah, ya, minta tolong absen. Kembali lagi tadi, Rek. Saya tadi kan tanya ke kalian, dari mana kalian bisa menghitung, sebentar ini ada harus yang saya admit dulu. Dari mana 2604 itu diperoleh, Rek? Kalian bisa ngelihat ke slide-nya yang tadi, Rek? Yang tadi saya sempat tunjukkan. Bentar ya, saya tak pindah ke WiFi dulu. Iya, Rek. Yang 2604 tadi ada yang masih ingat, Rek, catatannya kemarin?
250 dikali Iya, betul. Jadi iya, betul. Untuk yang perhitungan kebutuhan kapasitas dengan menggunakan teknik bill of labor itu kita kalikan dengan 10,146. Sampai sini berarti masih bisa ngikuti ya, Rek ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke MRP-nya. Masuk naik kelas. Lanjut, nah ini saya sudah pakai WiFi lagi. Oke, Rek. Jadi kita akan coba cek MRP. MRP kita kemarin itu, jadi gini ceritanya. Setelah kita membuat RCCP, maka langkah berikutnya seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kalian akan membandingkan antara RCCP, di mana RCCP di sini adalah mewakili kebutuhan kapasitas. Jadi tadi kita bisa lihat yang kemarin saya sampaikan, 2604, 2657, 273 itu kalau di sini dinyatakan dengan yang grafik batang. Ini adalah untuk yang minggu ke-1, 3 grafik batang itu adalah mewakili WC1, WC2, WC3. Sedangkan kapasitas yang dibutuhkan itu kita ketahui dari soal bahwa masing-masing work center itu di-given-kan bahwa nah ini kapasitas yang tersedia adalah 2.400 menit dengan asumsi utilisasi dan efisiensi masing-masing 100% alias 1, maka kapasitas tersedia menjadi 2.400 kali 1 kali 1. Nah, berikutnya berarti dari sini sementara kita asumsikan walaupun ada beberapa kapasitas tersedianya itu di atas kebutuhan kapasitas, kita tetap menganggap bahwa RCCP ini memberikan sinyal bahwa memberikan indikasi bahwa eh, M, memberikan indikasi bahwa MPS-nya layak. Nah, sehingga kita bisa lanjut membuat MRP. Nah, kuliah kemarin adalah kita bentar ya. Maaf. Nah, maaf ini saking banyak. Jadi boleh ya Rek untuk yang MRP ini kita langsung ke Excel saja Rek? Halo? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. kita langsung ke Excel.
Sudah kelihatan, Rek, Excel-nya, Rek? Sudah, Sudah. Rek? Nah, jadi ini sebenarnya kuliah kemarin kayaknya kita berakhir di sini ya, Rek, ya. Nah, ini sudah saya tambahkan untuk memastikan. Nah, ini karena saya kalau dipakai Zoom ini kan agak susah ya, mungkin mau menampilkan 2 file sekaligus, tapi nah ini sebenarnya coba saya copy dulu aja. Nah, jawaban kita kan ini, sebentar. Coba. Nah, jadi saya copy di sini. Nah, ini kan jawabannya dari PPT. Nah, jadi kemarin saya sudah nerangkan yang ini, bahwa pertama kita akan bikin untuk item 100, nah ini data load for load, on hand-nya 0, lead time-nya 1, kalian tentunya bisa cek sendiri di apa namanya, di soal. Nah, makanya sehingga mungkin kalian sekarang mungkin harus juga membuka begitu ya, soal melalui HP atau media yang lainnya, sambil melihat. Kemarin seperti yang sudah saya terangkan, gross rate-nya ini adalah sama dengan JIP. Nah, kalau kita hanya menggunakan data sampai periode ke-8, maka ada beberapa periode yang pada waktu kita membuat MRP-nya itu tiba-tiba muncul angka 400 di minggu ke-5 dan ke-6 ini, yang sedikit aneh. Sehingga kemarin malam saya coba mikir-mikir ini dari mana ini kok ada beberapa angka yang merupakan angka apa ya, penyusup ya. Sehingga akhirnya saya coba cari buku aslinya yang tadi saya bilang dari bukunya PPC-nya Fogarty. Nah, ternyata memang untuk data aslinya JIP kalian adalah ada 12 minggu ke depan. Nah, ini sengaja saya tambahkan warna merah. Ini adalah untuk menunjukkan JIP minggu ke-9 sampai minggu ke-12. Nah, sehingga dari sini seperti yang kemarin, gross rate itu adalah sama dengan JIP. Kemudian schedule receipt itu kan diketahui dari soal, untuk item 100 dia SR-nya adalah 250, kita ketahui dari nilai on order dari soal. Kemudian dia harus datang pada minggu ke-1, kalau nggak salah tertulis 7/3 atau tanggal 3 Juli yang setara dengan 1 minggu. Nah, untuk proses berikutnya mohon maaf saya tidak akan menerangkan dengan detail karena kalian modul MRP juga tentunya sudah selesai. Prosesnya pasti seperti yang kemarin, kalian akan menghitung, maaf, saya pindah di sini saja. Step pertama kalian pasti akan menghitung net rate. Net requirement ini adalah langkah ke-1. Seperti yang kemarin, net rate itu adalah selisih antara gross rate kurangi schedule receipt atau di sini C6 dikurangi dengan POH periode sebelumnya. Jika dia positif, maka kita harus pesan. Nah, ini saya sudah pakai, sementara ini saya nggak pakai equation, saya tulis 000 gitu aja. Nah, karena NR-nya 0, maka berarti kita tidak perlu pesan, sehingga PO receipt kita kosong. Kemudian kita update baris POH. Seperti yang kemarin, berarti ini adalah langkah kedua. Kemudian ini adalah langkah ketiga. Kemudian langkah keempatnya adalah PO release-nya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan kalau yang kemarin kita bahas di pertemuan kemarin, PO release itu hanya sampai minggu ke-7 ini, yang saya kasih warna hitam. Nah, dengan menambahkan 4 periode, yaitu periode 9 dan 12, maka kita dapatkan tambahan PO release untuk 4 periode ke depan, yaitu di sini PO release mulai periode 8 sampai periode ke-11 yang kita peroleh dari PO receipt-nya ini. Nah, kemudian
Nah, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya sama untuk sampai minggu ke-7. Nah, bagaimana dengan item 110? Nah, ini kayak kemarin saya sudah jelaskan juga. Untuk item 110, karena di dalam struktur produknya dia di bawah item 100, maka GR-nya kita peroleh dari PO rilis item 100 dikalikan 2. Nah, ini sudah saya tulis. Berarti dari PO rilisnya item 100 kita kalikan 2, kemudian kalian tinggal klik and drag sampai minggu ke-12. Nah, ini tambahan datanya. Nah, kemudian schedule receipt juga sudah diketahui dari soal. Ya, sudah diketahui dari soal. Nah, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya seperti yang ada di sini. Nah, kemudian langkahnya sama. Pertama kita menghitung net track. Nah, ini saya sudah pakai equation. Jadi nanti kalau dia nilainya lebih besar dari 0, maka nilainya akan sama dengan, jadi ini 400, kita kurangi 0, dikurangi 500, kan hasilnya min 100. Nah, dengan menggunakan if ini, berarti kalau nanti hasilnya lebih kecil dari 0, langsung kita set sama dengan 0. Sehingga ini lebih cepat, kita tinggal tulis satu persamaan atau di satu sel pada minggu ke-1, berikutnya tinggal kita klik and drag untuk minggu ke-2 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan if ya. Tapi prinsipnya sama, ini kalau manual kan 400 dikurangi 0 dikurangi 500 hasilnya min 100. Karena ini bertanda 0 berarti kita tidak perlu receive sehingga saya juga menggunakan if ya. Jadi kalau C19 atau net track-nya itu nanti bertanda 0 ya, maka kita setting sama dengan 0. Tapi kalau dia bertanda C19-nya ini positif, maka nanti kita pesan sejumlah B13. Nah, nanti silakan dicek sendiri. Nah, intinya yang paling penting adalah dari sini kita sudah bisa menghitung PO receipt dan kemudian kita bisa mengupdate POH dan pada akhirnya kita bisa menghitung PO release. PO rilisnya tentunya karena diketahui di soal lead time-nya 2 minggu, berarti PO receipt yang terjadi pada minggu ketiga sebanyak 400 diundur 2 minggu sebelumnya. Sehingga muncullah PO rilis yang pertama 400 di minggu ke-1, 400 di minggu kedua, sampai kalau kita kemarin yang kuliah kemarin, itu ketemunya adalah 400 di minggu ke-4. Nah, sedangkan di kunci jawaban, itu untuk minggu ke-5, minggu ke-6, dan minggu 7 ini juga ada angka 400. Nah, ini yang saya semalam sempat bingung. Karena kalau sampai 7 periode, itu hanya muncul yang warna hitam ini. Yang di minggu ke-6 digiring 2 minggu sebelumnya, sehingga dia jatuh di minggu ke-4. Nah, namun karena kita sekarang sudah menambahkan dengan JIP 4 periode ke depan, di mana sekarang kita punya tambahan 4 data, ternyata sekarang baru kelihatan bahwa ternyata pada periode ke-8 sampai periode ke-11, untuk item 110 juga masih ada PO receipt, sehingga PO rilisnya juga nambah. Sehingga kita bisa lihat minggu ke-5 ternyata juga masih ada rencana pesan sebanyak 400, minggu ke-6 sebanyak 400, minggu ke-7 juga sebanyak 400, sehingga jawabannya sudah sama dengan ini. Silakan nanti dicek-cek kembali dan insya Allah kalau kalian sudah ngerti MRP mestinya bisa langsung nyambung nanti dengan ini. Ini hanya untuk melakukan pembuktian. Kalian mau ngitung secara manual juga tidak ada masalah. Nah, karena ini waktunya kurang 10 menit, yang merasa belum absen mungkin bisa absen sekarang, Rek, karena setelah ini akan saya simpen. Masih ada aja yo yang telat-telat kuliah yo. Lucu arek-arek iki. Sekarang saya masih admit terus, nanti kalau minggu depan saya nggak mau ya. Oke.
3 menit lagi, jadi kalau kalian nggak absen sekarang, ya sudah saya hanya nyimpen dari chat yang pertama aja. Nah, kembali lagi ini saya ternyata masih mereview di pertemuan yang berikutnya. Nah, kita bisa lanjutkan, Rek. Nah, untuk item 122, ini yang mungkin tabel MRP-nya kemarin belum muncul. Nah, ini sudah saya tambahkan. Untuk item 122, nah, itu kita peroleh ini ada yang masih salah. Untuk item 121, Rek. Dari struktur produk, item 121 itu adalah levelnya di level kedua kemarin. Dan tadi sudah saya prolog, untuk membuat satu part 110, kita membutuhkan 3 unit item 121. Sehingga gross requirement-nya untuk item 121 kita peroleh dari PO rilisnya item 100, kita kalikan dengan 3. Jadi PO rilisnya adalah yang ini. Nah, ini adalah PO rilis, maaf saya naikin sedikit. Ini adalah PO rilis dari item 110 yang barusan kita hitung, kita kalikan dengan 3. Klik and drag untuk periode yang berikutnya, sehingga jatuh terakhir adalah yang punya nilai adalah di minggu ke-9. Proses berikutnya sama seperti tadi, saya tidak akan menjelaskan, maka nanti akan ketemu PO rilisnya seperti ini, ya, karena di sini untuk item 121 lot size-nya adalah 2.400. Berarti akan minggu keempat, karena kalau kita mungkin mengingat kembali manual, berarti ini kan awalnya 1.200 dikurangi 0, dikurangi 1.500, hasilnya adalah min 300 di sini. Karena min berarti kita tulis 0 seperti kemarin, kalau dia bertanda 0 berarti kita masih punya punya barang yang harus kita simpan. Tadi kan min 300 berarti kita absolutkan dia akan jadi POH. Periode berikutnya berarti ini 1.200 dikurangi 2.400 dikurangi 300. 1.200 kalau dikurangi 2.400 ketemu negatif 200, negatif 200 dikurangi negatif 300, berarti negatif 1.500. Jadi NR-nya adalah negatif 1.500. Karena negatif berarti kita tulis 0, absolutnya kita masukkan sebagai POH. Seterusnya nanti ini 1.500 dikurangi 1.500, ketemu 0, ini berarti 0. Nah, sehingga pada periode yang ini menjadi 1.200 dikurangi 0, maka pada periode keempat net track-nya ketemu 1.200. Karena positif, baru kita melakukan pemesanan pertama untuk item 121 di minggu keempat sebesar lot size yaitu 2.400. Sudah lakukan sehingga kita sekarang benar-benar bisa membuktikan dengan saya menambahkan JIP 3 periode ke depan jawabannya sama persis dengan MRP-nya yang ada di PPT. Perlu kalian ketahui PPT di MRP di PPT ini ada baris yang dihilangkan yaitu net track dan PO receipt. Tetapi prosesnya menghitungnya tetap harus kalian lakukan. Jadi ini hanya sengaja saja 2 baris itu disembunyikan. Tetapi untuk mendapatkan PO rilis kalian harus mengikuti format tabel seperti yang Bu Anissa sudah jelaskan sebelumnya. Sebentar saya, nah ini oke, saya save chat dulu dan saya cek karena kemarin saya ngajar di kelas D sempat internetnya ini jadi yang kesimpan hanya yang detik-detik terakhir aja. Saya cek dulu. Oke, ada 1 orang yang bergabung, langsung saya remove. Saya cek dulu daripada nanti saya salah. Tadi absen pertama Sofia Intan ya, jam 8:09. Oke? Iya, Bu. Kemudian ini yang terikot di saya absen terakhir adalah 8:39 AN Febri Andrian. Sudah masuk.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, saya akan kembali lagi ke materi MRP sehingga nanti sesi 40 menit berikutnya kita akan langsung ke setup matrik dan runtime matrik. Jadi akan saya selesaikan. Nah, sehingga akan ketemu seperti yang Bu Anissa sampaikan tadi, sekarang kita bisa membuktikan item 121 plan release-nya seperti yang ada di situ. Dan berikutnya dengan cara yang sama untuk item 122 masih sama, kita peroleh dengan, karena dia sama berada pada level kedua, maka kita peroleh gross requirement-nya untuk item 122, kita peroleh dari PO release-nya item 110 dikalikan 5, sesuai dengan struktur produk. Sehingga ini sudah saya tulis semuanya, sehingga nanti kalau kalian sudah terima PPT-nya mestinya bisa belajar lagi karena tinggal klik-klik aja di sel itu sudah ada persamaan-persamaannya. Sehingga hasilnya nanti ini ketemu 2000 pada minggu ke-1 untuk gross requirement-nya. Dengan cara yang sama untuk POH ini tinggal melihat dari data karena diketahui bahwa untuk item 121 POH-nya masih 2.500, kemudian ada on order di minggu kedua sebanyak 6.000. Karena di sini kalau dari soal untuk item 122 receipt date-nya adalah atau due date-nya atau tanggal serah terima barangnya adalah tanggal 10 Juli. Nah, yang identik dengan 10 Juli berarti terletak pada minggu kedua. Sehingga ini kita letakkan di minggu kedua. Nah, tadi kan ada yang diletakkan di minggu ke-1. Sudah, nanti dengan cara yang sama seperti Bu Anissa yang sampaikan, proses menghitung MRP itu selalu net requirement. Kemudian setelah menghitung net requirement, kalian, nah ini tinggal klik di sini saja. Nah, itu kan sudah, kalau kita lihat dari equation-nya sudah keblok sel-sel yang akan dikurangi dan ditambahkan. Kebetulan 2000 dikurangi 2500 kan bertanda negatif, sehingga supaya kalau kita pakai di Excel ini sudah langsung 0, mendingan pakai function if ini tadi, sehingga akan lebih memudahkan. Itu kita akan masukkan dia sudah sama dengan yang ada di PPT. Jadi sampai ini 40 menit pertama kita masih mengklarifikasi bahwa PO release yang ada di PPT itu sudah benar apa adanya. Silakan nanti dibaca-baca kembali, tentunya mungkin masih bagi sebagian yang masih mungkin MRP-nya masih belum dong sampai 100%, moga-moga ini bisa menjadi pencerahan nantinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke file PPT berikutnya, yaitu untuk membuat CRP. Nah, untuk membuat CRP, maka, nah ini sudah saya sediakan template kosongan. Jadi, setup time matrix itu formatnya seperti yang ada di PPT kalian, Rek. Maaf ini karena saya nggak bisa share. Kalian tentunya sudah bisa lihat ya